Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas kan tentang vektor ya, tentang vektor seperti itu. Nah, vektor. Nah, oke, ya, yang kita bahaskan di sini hari ini tentang vektor ya, kita bisa bahaskan beberapa hal dasar yaitu mengenai operasinya ya, yang meliputi perkalian cross dan atau perkalian dot ya. Oke, ya. eh Vektor itu kita sudah tahu bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai eh, nilai dan arahnya, ya besar dan arahnya, ya besar dan arahnya, ya. Nah, kalau kita eh, sajikan suatu vektor ya, misalkan saja vektor u, ya vektor u itu punya arah pada arah x ya, katakanlah arahnya pada ya ux pada arah x, ux tambahkan uy pada arah j, ya. Katakanlah pada arah x dia punya besar a, ya ai plus bj, ya. Nah, ini bisa kamu nyatakan dalam bentuk matriks Coulomb ya. Itu besarnya A dan B gitu ya. Bisa bisa dinyatakan seperti itu. Nah, oke, ya. Nah, oke, bisa dinyatakan seperti ini. Nah, kalau kita dapatkan panjang vektornya, ya panjang vektornya itu dirumuskan begini ya. Panjang vektor itu kan dirumuskan dari eh, perkalian ini, ya. Panjang vektornya itu, ini pada arah ux kuadrat tambahkan uy kuadrat, ya. Ux-nya adalah a, ya. Ux-nya adalah a kuadrat plus b kuadrat, ya. Di mana ux kuadrat plus uy kuadrat bisa kamu dapatkan dari eh, u dot u begitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita juga dapat merumuskan vektor lain ya, katakanlah vektor v, ya vektor v itu vx pada arah i, ya vy pada arah y, ya katakanlah besarnya c i plus dj, ya sehingga besarnya di sini c d gitu ya. Nah, maka panjang vektornya adalah, ya panjang vektornya adalah, ini panjang vektornya, ya itu jelas ya, itu adalah vx kuadrat plus vy kuadrat ya, ya. Dimana ini didapatkan dari v dot v gitu ya. Nah, berarti ini bisa dirumuskan jadi akar, ya c kuadrat plus d kuadrat, ya. Nah, oke, ya. Apabila, nah ini ya, jika jika u ya sama dengan v, ya maka kita punya panjang vektor yang sama di sini. Ya, di sini kita punya panjang vektornya sama, ya. Panjang vektornya sama. Nah, tentu saja karena panjang vektornya sama, maka kita punya di sini u di sini, ya tadi kan a kuadrat plus b kuadrat ini, ya akar c kuadrat plus d kuadrat, sehingga kita bisa dapatkan di sini, ya agar ini sama maka harus disimpulkan di sini a sama dengan c dan b sama dengan d begitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal dasar ya, hal-hal dasar. Nah, sekarang kita eh, bahas mengenai perkalian vektor gitu. Vektor ya perkalian vektor, ya. Nah, perkalian vektor kita bisa sajikan dua hal di situ, ya, yaitu perkalian skalar dengan vektor, ya. Yang kedua perkalian vektor dengan vektor, ya. Nah, perkalian skalar dengan vektor kan sudah kita tahu ya apa. Nah, yang menariknya adalah yang hal yang kedua di sini, ya. Perkalian vektor dengan vektor bisa meliputi dua hal, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Ya, perkalian cross, ya, cross product dan dot product. Dua hal yang berbeda meskipun operasinya sama-sama dikalikan ya. Nah, oke. Yang pertama dulu. Ya, yang pertama itu perkalian ya skalar dengan vektor ya. Misalkan saja kalian punya vektor, vektor A, ya. Vektor A ini kalian kalikan dengan suatu vektor K, ya, sehingga vektor barunya adalah C, ya. Perkalian skalar dengan vektor
tetap menghasilkan suatu besaran vektor, ya. Skalar kali vektor, ya, di mana K ini adalah suatu skalar, gitu ya. Nah, begitu. Nah, maka jadi kalau misalkan kalian tetapkan misalkan suatu vektor A katakanlah panjangnya ke sana, ya. A ke sana. Nah, jika kalian kenakan suatu vektor K sama dengan 2, ya, artinya panjang vektor A ini memanjang 2 kali satuan, ya, di sini. Maka di sini 2A, ya, sama dengan vektor C di situ, ya. Nah, apabila sekarang ada vektor A, ya, vektor A, nah faktor faktor pengaliannya adalah minus, maka arah vektornya akan berbalik arah di sini. Bukan arah ke arah sebaliknya di sini, yaitu min 2A. Ya, ini sama dengan C. Ya, artinya K di situ, ya, K di sini itu kita bisa dapat sebutkan sebagai faktor pengali, ya. Ya, faktor pengali, ya, yang bisa digunakan untuk memanjangkan suatu skala. Begitu. Ya, begitu. Nah, yang berikutnya adalah perkalian dot, ya. Di situ ada perkalian vektor, ya. Perkalian yang pertama adalah perkalian dot. Ya, perkalian dot. Ya, berarti kita punya ya suatu vektor, ya berarti kita punya vektor A, ya, dikalikan dengan suatu vektor B, ya. Perkalian dot itu menghasilkan suatu bentuk baru kita sebut dengan C. Nah, di mana C ini, ya, C ini adalah suatu skalar, ya. Jadi perkalian dot itu menghasilkan suatu skalar. Nah, apa makna perkalian dot? Perkalian dot itu bermakna suatu proyeksi, ya, suatu proyeksi. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau kalian misalkan punya vektor A ke sana, ya, dan vektor B ke sana, ya, maka A dot B itu artinya proyeksi A ke vektor B, ya. Nah, ini membentuk sudut theta, maka proyeksi A ke sudut theta itu adalah ke sini, ya. Nah, ini maka ini hasilnya adalah A, ya, A cos T cos theta, ya. Sehingga sekarang kalau misalkan ini panjang vektor B, ya, yaitu adalah B, ya. Nah, B pada arah X, ya, dan ini pada arah X juga, ya. Nah, sehingga proyeksi vektor A ke dot B itu sama dengan apa itu? A cos theta dikalikan B itu X dot X, ya. Perkalian dot pada arah yang sama itu kan hasilnya satu. Ya, sehingga kita punya di sini AB cos theta, ya. Nah, tentu saja A dot B itu juga sama dengan B dot A. Nah, sebaliknya nanti kalau kalian proyeksikan ini, ya, kalau kalian proyeksikan, ya, ini proyeksi sini, ya. Nah, ini proyeksi ke sini. Nah, ini kan A dot B. Nah, bagaimana dengan B dot A? Ya, kalau B dot A, ya, tentu saja sama juga, ya. Jadi kita pertama eh, tarik tegak lurusnya misalkan saja ke sini misalkan. Nah, ini sini, ya. Ini, ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana proyeksi vektor B dot A? Kita tanyakan sekarang bagaimana kalau B dot A? Ya, B dot A. B dot A artinya proyeksi vektor B ke vektor A, ya. Nah, maka kita punya di sini, ya, ini kita proyeksikan, ya, B proyeksikan ke A di sini. Maka kita punya di sini, ya, sekarang. Nah, ini sorry. Kalau B diproyeksikan kepada A di sini, ya, ini maka hasilnya adalah B cos theta, ya. Nah, di mana arahnya ya sama-sama ke sana, ya. Nah, sehingga kita bisa kita bisa apa? Kita bisa eh, tuliskan di sini B-nya adalah B cos theta proyeksinya, dan A-nya adalah ya vektor A itu sendiri, arahnya arah yang sama, ya. Nah, katakanlah ya arahnya sama di situ, maka ya udah dotkan satu sehingga kita punya di sini BA cos theta, ya, hasilnya sama. Ya, jadi sebenarnya A dot B itu, ya, juga sama dengan B dot A, ya, sama. Nah, di sini maka kita bisa dapatkan, ya, bagaimana cara kita mencari suatu sudut, ya, sudut vektor itu. Ya, tadi kan kita simpulkan bahwa A dot B itu sama dengan, ya, panjang A, ya, panjang B cos theta, ya. Ini A B di sini adalah satu panjang vektornya. Panjangnya berapa di sana? Itu, ya. Maka kita dapat simpulkan di sini
ya sudut vektor tuh cos theta dapat dicari dengan ya A dot B dibagi dengan A ya vektor A panjang vektor B gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika A dan B ya bagaimana jika A dan B tegak lurus, ya tegak lurus. Nah, tegak lurus itu artinya eh, ortogonal, ya ortogonal, ya tegak lurus tuh punya sudut berapa, punya sudut 90 derajat, ya sehingga kita punya di sini cos theta sama dengan 0, ya sehingga karena cos theta sama dengan 0 kita punya di sini ya cos 0 ini, maka A dot B itu sama dengan 0 ya dibagi dengan A vektor B, ya sehingga di sini harus dipenuhi A dot B itu sama dengan 0, ya sehingga untuk vektor yang tegak lurus perkalian dotnya sama dengan 0, begitu. Oke, ya itu tentang perkalian dot ya. Nah, sekarang eh, yang kedua adalah perkalian cross ya. Yang berikutnya adalah perkalian cross sini. Oke, bagaimana dengan perkalian cross ya? Ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang misalkan saja ya, kalau misalkan dirumuskan ya, eh, kalau misalkan A-nya, bentar, ini A-nya adalah AX, I, tambah BY, C, tambah, sorry, AYC, tambah AZ, K, ya. Dan B-nya adalah, ya, BXI, tambah BYC, tambah BZK, ya. Maka, kalau kalian dotkan ini, A dot B ini nanti akan hasilnya, ingat, dot itu perkalian yang sama sembunyi aja, AX, BX, ya, tambah AY, BY, tambah AZ, BZ, ya, seperti itu. Nah, ya berikutnya adalah perkalian cross ya. Nah, perkalian cross di sini. Ya, perkalian cross ya. Ya, perkalian cross. Nah, cross product. Ya, jadi kalau kalian punya vektor A di-crosskan dengan vektor B, hasilnya adalah vektor yang baru, ya. Nah, perkalian cross vektor cross itu hasilnya adalah vektor juga. Ya, di sini adalah vektor. Ya, vektor juga. Nah, jadi maksudnya apa? Di mana di sini ya C itu tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Jadi misalkan saja ya, misalkan saja misalkan saja kalian punya eh, vektor A misalkan ke sini ya, misalkan saja ke sini dan vektor B misalkan ke sana. Ya. Nah, ini dan vektor C ke sini. Ya. Nah, ini vektor A ke sini ya katakanlah gitu, A ke sini, B ke sini, ya, C ke sini. Ya, jadi tujuannya apa? Ya, A dan B itu tegak lurus. Ya, A dan B itu tegak lurus. Dan C dengan B, ya, A cross B itu menghasilkan vektor C yang baru, di mana C ini tegak lurus dengan B, ya, tegak lurus dengan B, ya, ini juga tegak lurus dengan A, ya, tegak lurus dengan A, ya, kalian bisa lihat gambarnya ini, ya. Nah, di mana sudut ini adalah sudut theta, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian rumuskan di sini, ya, di mana A cross B itu ini, ya, vektor A, panjang vektor A dikalikan vektor B dikalikan sinus theta, ya, begitu. Nah, di mana di sini kalau kalian lihat ya C itu tegak lurus dengan A maupun B, ya, gitu, ya. Di mana C tegak lurus dengan A, ya, dan C juga tegak lurus dengan B. Jadi ketiganya saling tegak lurus satu sama lain, gitu ya. Nah, ya,
Nah, ini A cross B. Ya, ini kalau A cross B ke sana. Nah, sekarang kalau B cross A, apakah sama dengan A, B sin theta? Ya, jawabannya nggak sama. Ya. Nah, kalau kalau B, ini A cross B ya. Ini A cross B di sini. Ya, ini A cross B. Jadi, vektor A diputar terhadap B. Jadi, hasilnya ke atas. Nah, kalau B cross A, ya ini katakanlah vektor C ya. Nah, kalau B cross A, itu hasilnya adalah minusnya. Berarti kalau B cross A itu ke bawah. Ya, nah, ini B cross A itu ke bawah. Nah, ini ya. Kalau B cross A itu ke bawah. Ya, sini. Nah, gini ya. Ya, ini vektor C yang ke bawah. Ya, ini hasil yang atas ini adalah hasil A cross B ya. Yang ini adalah yang C ini ya, ke bawah ini adalah min C ya. Itu adalah ini kan ke bawah ya. Ini adalah B cross A. Ya, ke bawah arahnya. Nah, dimana B cross A itu sama dengan ya ke bawah ya. Itu berarti min C ya, ke bawah ke sini. Nah, ke bawah ini ya. Nah, di min C ya. Nah, sehingga ya kita bisa simpulkan bahwa A cross B itu ya, A cross B itu sama dengan minus B cross A. Jadi tidak sama ya dengan itu. Nah, begitu. Itu perkalian perkalian cross ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan saja ya sekarang kalian nah ini nah berarti ya bisa kalian tebak ya kalau misalkan vektornya sejajar untuk vektor sejajar ya artinya kalau vektor sejajar itu sudutnya 0 derajat. Ya, maka kalian punya ya A cross B ya sama ini berarti sin theta sama dengan 0. Maka A cross B ini A ya A B ya misalkan aja sesama vektor ya. Karena sejajar itu berarti kan vektornya sama. Maka kesimpulannya untuk vektor sejajar itu sama dengan ya berarti A dikroskan dengan A kan sejajar itu sama dengan 0. Ya, tahu dari mana sejajar ya? Kalau kalian punya dua vektor A dikroskan dengan dirinya ya sudutnya kan 0. Ya, berarti A cross A itu 0. Nah, kalau misalkan ya begitu ya. Ya. Nah, oke. Sekarang kalau perkalian vektor satuannya ya kalian apalkan juga ya. Kalau vektor satuannya itu berarti kalau sejajar I cross I ya dan J cross J ya dan K cross K itu hasilnya 0 ya. Karena arah vektornya sama kalau dikroskan hasilnya 0 ya. Kenapa 0? Karena tetanya 0. Sehingga kalau kalian masukkan di rumus ini sin theta itu sama dengan 0 ya. Nah, ya sama juga nanti kalau kalian punya I cross J itu sama dengan K ya. Dan kalau kalian punya J cross K ya Y cross X itu kan I. Dan kalau kalian punya K ya, kalau kalian punya IJ, JK, IJ jadi K ya, K cross J, K cross I ya, jadinya J. Ya. Nah, kalau dibalik di sini ya J cross I itu adalah min K ya. Dan kalau apa? Kalau K cross J itu min I. Nah, kalau J sorry kalau K cross I itu adalah min J ya. Seperti itu. Nah, itu vektor satuannya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kalian punya vektor A ya, vektor A itu adalah AX I tambah AY J tambah AZ K ya. Dan B-nya itu adalah BXI tambahkan BY J tambahkan BZ K ya. Nah, maka di sini A cross B-nya ya kalian bisa gambarkan di sini ya itu adalah determinan ya perkalian determinan kalian ingat ya sudah pernah kita pelajari di les-lesan ya di sini A-nya itu AX AY AZ ya plus B-nya BX BY BZ ya terus komponennya oh sorry kebalik salah ya. Nah, ini yang atas ini adalah IJK-nya ya. Nah, ini adalah ini adalah IJK-nya. Ya, yang atas ini adalah IJK-nya ya. IJK-nya ya. Maka di sini kalian bisa tuliskan ya di sini I
Ya, di sini langsung aja perkalian determinan ya. Di sini I, berarti tutup, sini tutup, ya. Berarti determinannya kotak ini AYBZ ya. AYBZ min BYAZ ya. Terus minusnya, minus J, tutup sini ya. Di situ jadi AXBZ min AZBX ya. Tambahkan yang K ya. Sini AXBY min BXAY ya. Seperti itu. Nah, ya itu adalah perkalian cross-check ya. Tentu saja kalian bisa lakukan secara manual bisa di sini. Ya, cuma terlalu lama. Ya, kalau manual kan banyak sekali ya. Berarti langsung aja pakai perkalian determinan itu bisa. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ya jadi misalkan saja kalian punya ya, kalian punya eh ya contoh soal satu misalkan ya. Contoh contoh yang pertama kalian misalkan saja punya ya vektor A itu ya besarnya 2i plus J min 4K ya, dengarkan baik-baik ya. Nah, yang di B itu adalah 5i min 6J plus 3K ya. Maka A cross B-nya berapa? Ya, maka kalian lakukan perkalian determinan ya. Yang atas adalah I J K ya. Yang bawah ini komponen A-nya, komponennya 2, yang nempel sama J adalah 1, yang nempel sama K adalah min 4. Yang B-nya 5, min 6, 3 ya. Maka di sini kita punya I ya, berarti kan 1 kali 3 3 dikurangi minus 6 kali minus 4 24 ya. Terus minus J sini tutup sini, berarti 2 kali 3 6 ya, dikurangi 5 kurangi minus 4 minus 20, berarti kan plus 20 ya. Terus plus K di 2 kali minus 6 minus 12 ya, dikurangi 1 kali 5 ya, minus 5 gitu ya. Sehingga kita punya di sini minus 21i plus 26c plus 17k ya, seperti itu. Nah, ya, gitu. Ya. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalian bisa coba juga nanti ini ada soal yang lain ya. Misalkan saja contoh soal yang kedua ya. Nah, jika misalkan U itu adalah 1 2 min 2 dan V-nya adalah 3 0 min 1. Ya, tentukan W di mana W-nya adalah U cross V ya. Nah, U di sini bisa kalian tuliskan jadi ini kan 1 ya, berarti I 2 pada arah Y 2J min 2K. Ya, ini 3I plus 0J min K. Ya, berarti kalau di-crosskan ya, kalau di-crosskan akan menjadi gini ya. Crosskan akan menjadi gini. Nah, ini I J K ya. Berarti komponen U-nya di baris kedua ini 1, terus yang nempel sama J2, yang nempel sama Z min 2. Yang ini 3 0 min 1. Maka kita punya di sini I ya, min 2 ya, min 2 itu 0 ya, nggak usah 0 ya. Dikurangi min 2 kali 0 0 minus J ya, 1 kali min 1 dikurangi min 2 kali 3 kan 6 ya, plus 6. Berarti kan plus K ya, di sini 1 kali 0 0 min 2 kali 3 6. Gitu ya. Berarti kita punya di sini min 2i ya plus 5c min 6k ya. Gitu. Ya. Begitu ya. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang ini eh, gimana cara kita menghitung luas segitiga ya. Nah, contoh soal yang ketiga ya, misalkan saja ada vektor A ya, vektor A itu 1 min 1 2 dan
vektor B itu adalah 4, 1, 0. Dan vektor C itu adalah 2, 3, 3. Ya, maka jadi bisa kalian tuliskan. Jadi dia adalah I ya min J plus 2K. Yang ini adalah 4I plus J plus 0K ya. Yang ini adalah 2I plus 3J plus 3K. Ya, seperti itu. Nah, tentukan luas segitiga ABC. Ya, tentukan ya luas segitiga ABC. Ya, begitu. Ya, katakanlah apa namanya? eh, A itu di sini ya, katakanlah gitu. Terus sini B ya, terus ke sini ini C ya. Terus sini-sini ya dihubungkan dengan sini. Nah, betul. Ya, maka kita perlu tahu juga ya, kita perlu tahu ya ini. Nah, ya kita perlu tahu panjang ini. Ya, kita perlu tahu panjang ini. Ya, katakanlah panjang ini adalah U gitu ya. U itu di sini itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Ya, panjang sini kurangi vektor ini. Ya, maka kita punya di sini ya. Kita punya di sini tadi ya 4 ya 410 ya dikurangi vektor A-nya tadi berapa tadi? Ya, ini 1 min 1 2. Ya, 1 min 1 2. Ya, ini 4 kurangi 1 kan 3, 1 kurangi minus 1 kan 2, ini minus 2 ya. Nah, sama juga nanti kita bisa menghitung juga eh, ini ya. Ya, kita bisa menghitung juga panjang ininya. Ya, panjang ininya. Berarti kan di sini katakanlah V ya. Situ adalah C dikurangi vektor A ya. Nah, maka kita punya di sini C-nya tadi adalah berapa tadi? 2, 3, 3 ya. 2, 3, 3 kurangi vektor A-nya itu adalah 1 min 1 2 ya. Maka kita punya di sini 1 4 1 ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kita cukup tahu ini saja. Ya, kita cukup tahu ini saja. Nanti kita bisa ya, nanti kita bisa hitung luasnya dari sini. Ya, maka di sini kalian bisa cari di sini U cross V. Ya, U cross V itu ya, di sini eh, arahnya IJK ya. Jangan lupa juga komponen U-nya di sini ada 3, 2, min 2. V-nya 141 ya. Sehingga kalian bisa cari di sini I ya, di sini 2 dikurangi minus 4 ya, 2 dikurangi minus 4 6 ya. Determinan sini kurang sini. Nah, ini min J ini 3 kalau 1 3 dikurangi minus 2 5 ya. Terus plus K di sini tadi 3 ya. Tadi betul ya? Sorry. Ini kan sorry. Yang J-nya 3 dikurangi minus 2 5, terus yang K-nya ini 12 kurangi 2 10 ya. Gitu. Nah, sehingga kita sudah bisa dapatkan ini nilainya 6I min 5J plus 10K gitu ya. Nah, maka luasnya nanti luas segitiga ABC bukan setengah kalikan U cross V. Ya, tentu saja di sini adalah panjangnya ya, absolutnya di sini panjangnya gitu. Nah, kita punya ini setengah ya, setengah ya akar dari apa itu? Ini 6 kuadrat ya plus 5 kuadrat ya plus minus 5 yang dikuadratkan terus tambahkan 10 kuadrat. Nah, kita punya di sini setengah ya akar ya 36 plus 25 plus 100. Itu ya. Nah, 36 tambah 25 berapa? 11 46 ya. 11 61 berarti kan akar 161. Ya, begitu. Nah, itu ya aplikasinya ya. Nah, eh, yang berikutnya di sini adalah skalar triple product ya. Nah, perkalian ya perkalian eh, triple
ya skalar, ya atau skalar tipe produk ya. Jadi kalau kalian punya vektor B cross C, di mana B dan C adalah suatu vektor ya. Kalau B dan C suatu vektor, hasilnya adalah vektor baru. Maka kalau misalkan kalian dotkan, ya artinya kita menghasilkan punya suatu skalar. Ya, maka kita punya A didotkan, ya B cross C itu katakanlah ini kan I, J, K ya. Nah ini BX, BY, BZ ya. Dan ini CX, CY, CZ ya. Maka hasilnya di sini apa di sini? Ya, maka kita punya di sini. Ya, maka kita punya di sini, masukkan. Ya, maka kita punya A dot I, ya di sini A dot J, ya di sini A dot K. Masuk ya ke situ ya. Ya, karena kita hanya kena pada arahnya di situ. Nah, sehingga di sini ini adalah BX, CX ya, di sini BY, CY, CZ, CZ ya. Nah, itu maka di sini punya ya, maka kita punya di sini A dot B cross C, di situ hasilnya adalah A dot I, jelas kan proyeksi vektor A pada arah X, berarti ya komponennya pada arah X, AX. Proyeksi vektor A pada arah Y, berarti adalah komponennya pada arah Y, A dot K berarti AZ. Ya, seperti itu. Nah, maka kita punya di sini, ini kan BX, BY, BZ. Ya, di sini CX, CY, CZ. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, representasi geometrika bagaimana kira-kira? Nah, sekarang kita lihat lihat saja dulu, ya. Bagaimana misalkan saja kita punya vektor B yang arahnya ke sana, misalkan, ya, vektor B yang arahnya ke sana dan vektor C yang arahnya ke sini. Nah, sini, ya. Nah, vektor B ini vektor B ini adalah ya, yang ini adalah ini vektor B, ini vektor C, ya, vektor B ini vektor C. Nah, kalau misalkan kalian eh, B B crosskan dengan C ya, B crosskan dengan C artinya kita menghasilkan vektor yang arahnya tegak lurus dengan B dan C ya, yaitu arahnya kemana, arahnya adalah ke atas ya, pasti arahnya ke atas ya, arahnya ke atas gini ya. Ini adalah hasil perkalian dari B cross C gitu ya. Nah ini adalah hasil perkalian dari B cross kan dengan C ya, di mana B cross C ini ya tegak lurus dengan C, ya tegak lurus dengan C, juga tegak lurus dengan B ya, gini saya tegak lurus dia ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada vektor yang lain di sini adalah katakanlah vektor A ya, karena kan didotkan dengan A ya, didotkan dengan A. Nah, itu arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Nah ini adalah vektor A ya. Nah di mana vektor A ini ya, vektor A di sini ya punya ketinggian, ya punya ketinggian sebesar ya, punya ketinggian sebesar H katakanlah ya. Maka A kalau didotkan dengan B dan cross C nanti representasi geometrisnya itu bentuknya seperti ini ya. Nah dan ini bentuk sudut beta ya, katakanlah ya, ini sudut beta sini. Nah jadi A kalau diproyeksikan terhadap B cross C ya, atau A itu cos beta sama dengan ya, sama dengan hanya ini ya. Sehingga nanti kalau misalkan kalian tuliskan representasi geometrisnya, nanti bentuknya di sini akan berbentuk apa, berbentuk eh, jajar jenjang ya, bentuknya paralel gitu. Nah sorry sorry, yang ini ini ya. Nah ini, nah, ini saya bisa gambarkan begini ya, ini ya. Nah gini, bentar bentar, kurang tertuju.
ya, ini arahnya kemana? Ke sini. Nah, ya, yang bagian C ini kurang anu ya, sorry, yang bagian C ini kurang terlalu apa ya, terus terlalu ke sana ya. Yang vektor C itu bentuknya gini, arah gini ya. Nah, ini adalah vektor C-nya ya. Nah, berarti nanti bisa kalian gambarkan juga ya. Ini arahnya ke sana, kayak ini. Nah, ini, ini ya. Nah, nanti ini ya, ini arahnya ke sini ya. Nah, ini salah ya, ini salah. Nah, ya. Terus kalian gambarkan juga bagian apa? Bagian alasnya ya. Nah, ini arahnya ke sana, terus ke sini ya. Nah, ini gini. Nah, kurang miring. Nah, ini ya. Ini gini, ini ya. Oke, itu ya. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya ke sini. Nah, seperti itu. Oke, di sini. Nah, jadi nanti proyeksi geometrisnya itu sama kayak seperti balok yang miring. Ya, seperti balok yang miring. Ya, kalau kalian lihat di situ. Nah, ini entar gini. Ya. Nah, ini tak pindahkan. Nah, ini tak pindahkan. Ini CX ya. Gitu. Ya, ini pada arah CX. Ya. Jadi hasil ini bentuk geometris dari ya ini bentuk geometris dari A dotkan dengan B cross C ya seperti itu. Nah ya, nah representasi ruangnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah oke ya, untuk latihan soalnya yang sisanya itu sudah ada pembahasannya ya sebenarnya ya. Nah jadi coba tak bahaskan eh, dua soal saja lah ya. Nah ya misalkan soal yang pertama itu ya soal yang pertama ya tentukan sudut ya antara yang dibentuk antara vektor vektor A bersama dengan I plus 2J min K ya dan vektor B itu yang arahnya 3I min 4 4K ya. Nah, oke. Berarti kalau sudut berarti kan kalian bisa pakai perkalian dot ya. Paling gampang ya. Cos theta itu apa? A dot B ya dibagi panjang A dibagi panjang vektor B ya. Nah, panjang vektor A di situ berarti kan gimana? Yang A itu di sini ya satu ya satu kuadrat tambah dua kuadrat min K plus min satu kuadrat ya berarti kan satu tambah 4 5 tambah satu 6 ya. Terus panjang vektor B-nya di situ berarti kan gimana? Gimana? 3 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat ya. Akar 25. Itu ya. Nah, berarti akar 25 adalah akar 5 ya, begitu. Maka dan di sini A dot B-nya ya A dot B-nya berarti kan kalikan yang sama ya. Satu dikalikan 3 3 ya. Terus 2 dikalikan ini 0 ya, J-nya kan nggak ada, berarti 0. Terus yang K-nya ini min 1 kalikan minus 4 berarti kan 4 ya. Di sini sama dengan tuh
7. Berarti cos theta di sini adalah ya, itu kan A dot B ya, 7 per 5 akar 6 ya. Nanti kalian coba cari ya di sini cos theta itu sama dengan 7 per 5 akar 6. Maka nanti theta yang memenuhi kalian gunakan kalkulator ya, hasilnya 55,1 derajat. Ya, seperti itu. Ya. Nah, oke ya. Soal yang kedua misalkan saja ya, misalkan saja ini soal permasalahan perkalian triple product ya. Soal yang kedua itu misalkan saja diketahui ya A itu sama dengan 1I plus 2J min K ya. Terus yang kedua, yang B itu adalah 4I plus 2J plus 3K. Dan yang C itu adalah 2J min 3K ya. Nah, maka kalian bisa tentukan nanti A dot B cross C itu berapa ya, gitu. Nah, tadi sudah tak apa namanya, kalian bisa gunakan langsung cara yang seperti ini, gak masalah ya, ini gak masalah ya, tapi coba tak tuliskan secara manual saja ya. Nah, kalau B cross C ya, kalau B cross C itu ya, kalau B cross C itu berarti gimana kalau B cross C itu ya. Nah, kalau B cross C itu ya, berarti kan kalian ini kan, ini I, J, K, terus B-nya itu adalah 4, 2, 3 ya. 4, 2, 3, dan C-nya 0 ya, karena di sini tidak ada pada arah I, arah C2, arah Z itu di min 3 ya. Nah, kalian bisa tuliskan di sini ini I ya. Terus ini 2 kali min 3 min 6 dikurangi 6, 12 min 12 ya. Terus yang min C ya, di sini 4 kali min 3 min 12 kurangi 3 kali 0, 0 ya. Nah, terus plus K di situ 4 kali min 3 ya. Itu. Ya. Yang K di sini 4 kali 2 8 ya, dikurangi 0, 0. Jadi kita punya min 12I min 12J plus 8K. Ya, lalu kalau misalkan kita dotkan A B cross C itu adalah ya, A-nya tadi adalah ya, A-nya tadi adalah apa itu? I plus 2J min K ya. I plus 2J min K. Terus B cross C-nya min 12I min 12J plus 8K. Ya, maka kita punya di sini kalikan yang sama, I kali min 12 min 12 ya. 2 kali min 12 min 24 min K kalikan 8 min 8 ya. Seperti itu ya. Nah, sebentar. Berarti ini min 12 dikurangi 24. Oh ya, sorry, ini jumlah ya. Plus ya. Berarti ini plus ya. Berarti min 12 tambah 24 tambah 8. Jadi hasilnya 4 ya. Seperti itu. Nah, ini dikenal dengan nama volume dari parallelepiped ini ya. Parallelepiped ya. Ini dikenal dengan nama volume dari parallelepiped. Nah, jadi bentuknya ini adalah balok yang miring begitu. Ya, udah aku pikir begitu saja. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau tanyakan.